Bandung Bedas, Bandung Bedas, Bandung Bedas mantap. Salam literasi. Saya Eli Sophia, guru pembimbing literasi numerasi tahun 2025 dari SDN Karya Winaya. Saat ini saya sedang berada di SDN Karya Winaya, tepatnya di ruangan kepala sekolah, untuk mewawancarai salah satu sosok yang sangat penting di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Baik, silakan. Izin bertanya Bapak ya, yang pertama sebenarnya apa sih tugas utama dari seorang kepala sekolah? Baik Bu Eli, sebenarnya tugas utama kepala sekolah itu banyak ya. Tapi Bapak akan menyebutkan di antaranya yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan itu kepala sekolah harus menyusun rencana kerja sekolah, menyusun program pengajaran, kalender. Baik Bu Eli, sebenarnya banyak sih yang menjadikan tugas utama dari kepala sekolah, terutama di sekolah dasar. Di antaranya yang pertama itu perencanaan. Di perencanaan itu ada menyusun rencana kerja sekolah, di mana ada LKAS, LKT, LKJM yang 4 tahun ya. Terus ada menyusun program pengajaran, termasuk kalender pendidikan juga dan pembagian tugas guru ya. Terus ada menyusun jadwal evaluasi dan ujian akhir. Terus yang kedua ada tugas pelaksanaan, di mana kita harus melaksanakan program pengajaran, kurikulum yang telah disusun atau KSP kalau sekarang ya. Terus mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada kegiatan evaluasi, mengelola sumber daya manusia ya. Terus yang ketiga ada kegiatan pengawasan dan evaluasi. Kita harus melakukan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Terus melakukan evaluasi di sekolah atau EDS setiap tahun atau secara berkala. Terus mengevaluasi juga pelaksanaan kurikulum. Terus yang keempat, kepemimpinan sekolah. Di sana kepala sekolah harus memimpin sekolah dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kan ada visi misi di sekolah itu ya. Jadi harus memimpin mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan. Mendorong semangat kerja dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Terus membentuk budaya sekolah, apalagi sekarang ada pendidikan karakter gitu ya. Nah, selain tugas-tugas tadi, membina siswa, supervisor, sebagai manajer juga melakukan perencanaan, sebagai administrator juga mengelola kewirausahaan, dan kewirausahaan mencari atau mengelola sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah. Mungkin itu sebagian ya yang merupakan tugas utama dari kepala sekolah. Ya, banyak banget ya. Iya, Ya, tugasnya. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik jadi kepala sekolah? Baik, sebenarnya menjadi kepala sekolah itu mungkin ya bukan hal yang benar-benar diinginkan, tapi merupakan perkembangan alami di dalam karir saya sebagai guru dulu ya, yang memungkinkan dulu itu memanfaatkan keterampilan dan pengalaman dari guru untuk memberikan dampak yang lebih luas. Terus saya berkomitmen untuk memimpin dengan integritas, membina lingkungan yang kolaboratif, dan mendorong peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sekolah itu tetap menjadi panutan dalam bidang pendidikan. Mungkin itu yang menjadi pertamanya tertarik jadi kepala sekolah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, mungkin ya menjadi seorang kepala sekolah itu ada tantangannya. Tantangan terbesar apa yang sedang atau Bapak hadapi? Baik, kalau yang namanya kehidupan ya, sebagai profesi apapun, setiap profesi pasti ada tantangannya. Menjadi kepala sekolah pasti ada tantangan yang besar. Tantangan terbesar menjadi kepala sekolah itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, apalagi kalau dengan keterbatasan sumber daya
Dan apalagi sekarang itu menghadapi berbagai tantangan di era digital. Misalkan yang pertama, di keterbatasan sumber daya. Kita tahu kan kalau di sekolah itu keterbatasan anggaran. Terus sulit mencari guru yang yang memenuhi standar atau yang sudah kompeten. Terus sarana prasarana kadang seperti kondisi fisik sekolah yang kurang memadai, ruang kelas yang kurang, tidak layak, atau fasilitas yang terbatas lainnya. Terus di tantangan era digital sekarang, yang jelas kepala sekolah itu harus mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Kepala sekolah juga harus cerdas, harus smart gitu dalam digital gitu ya. Bukan hanya guru atau peserta didiknya saja. Terus bagaimana meningkatkan literasi guru, digital guru, dan peserta didik. Kalau tantangannya lumayan agak banyak ya Pak ya. Tentunya akan ada sesuatu yang menyenangkan selama menjadi kepala sekolah. Bisa Tommy ceritakan apakah yang menyenangkannya itu? Kalau kepala sekolah itu kalau senang itu kalau secara formal ya, mungkin yang pertama akan senang kalau melihat perkembangan positif peserta didik. Bukan secara pribadi ya. Kalau misalkan di sekolah ada kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik setiap hari, itu sudah menjadi kesenangan jadi kepala sekolah. Terus lingkungan belajar yang menyenangkan, dengan guru kita happy, dengan peserta didik kita happy gitu ya. Terus pengembangan gurunya dilibatkan, mereka aktif gitu ya dalam komunitas belajar. Terus membangun hubungan baik juga, terjalin hubungan baik dengan komite, dengan warga sekolah. Terus kalau hubungan dengan komite, dengan orang tua wali peserta didik itu terjalan dengan baik, mereka ikut ambil dalam program-program sekolah. Terus kalau di sekolah guru-gurunya, peserta didiknya kreatif, inovatif gitu ya. Pokoknya pasti yang intinya menjadi bagian dari perubahan positif, kepala sekolah pasti akan sangat senang. Kalau ya misalnya ada kami para guru yang tertarik menjadi seorang kepala sekolah, apa yang harus dipersiapkan? Baik, mungkin Bu Eli ingin jadi kepala sekolah ya. Mudah-mudahan amin ke depan. Baik, untuk mempersiapkan diri menjadi kepala sekolah menurut pribadi, yaitu kita tuh harus fokus pada pengembangan kualifikasi akademik, pengalaman kerja, sertifikasi kepemimpinan, dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Sudah jelas kalau kualifikasi akademik harus S1 atau D4 kependidikan. Terus pengalaman mengajar atau manajemen sekolah harus mampu. Serta ada sertifikat kepemimpinan yang sangat penting. Apalagi kalau saat ini syarat menjadi kepala sekolah itu kita harus bersertifikat guru penggerak. Ya. Jadi digumulain dulu di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak atau PGP. Terus selain itu perlu juga kita mengembangkan kemampuan kepemimpinan, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Terus manajemen waktunya harus misalkan harus dirubah atau misalkan diperbaiki, dan bagaimana cara memecahkan masalah kita harus mampu seperti itu. Ya, gitu ya, sangat banyak kesenangan dan kesulitannya ya. Terakhir mungkin Pak ya, apa pesan untuk generasi muda yang sedang bersekolah sekarang supaya bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan? Baik, untuk para generasi muda, anak-anak yang lagi bersekolah, kalau pesan Bapak sih teruslah belajar dan mengejar ilmu pengetahuan, ya. Jangan takut gagal. Terus jadilah generasi penerus yang cerdas, yang smart, berkarakter. Terus dan yang paling penting jujur dan bertanggung jawab.
latih dirilah dengan kemampuan, keterampilan dan bakat yang dimiliki, dilatih. Terus jadilah pribadi yang kreatif, inovatif, dan sekali lagi jadi pribadi yang jujur. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja ya. Terima kasih pengalamannya, Sama-sama. segalanya. Maaf waktunya sudah diganggu. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Itu dia wawancara singkat saya beserta Kepala Sekolah SDN Karya Winaya, Bapak Ade Suhenda, SPDSD. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.